Jadi Bapak Ibu semuanya, Ahad itu adalah satu, bukan minggu. Jadi Ahad itu merupakan bahasa Arab yang artinya Ahadun adalah satu. Jadi Uhud itu merupakan satu-satunya gunung apa yang bersambung, kira-kira 7 kilo panjangnya Bapak Ibu. Semuanya bersambung itu adalah Uhud. Makanya bersambung, gak potong-potong, dinamakan Uhud. Artinya satu, bersambung. Jadi ada 4 hal yang nanti kita di dunia kita bisa melihat, dan juga di akhirat kita bisa melihat. Yang pertama apa? Baitullah, Ka'bah. Nanti kita bisa melihat Ka'bah di dunia. Sekarang kemarin kita alhamdulillah sudah melihat semua ya. Jadi tidak semua Bapak Ibu yang umroh, yang haji itu bisa melihat Ka'bah. Banyak kejadian Bapak Ibu. Bahkan kemarin saja itu gak bisa melihat Ka'bah, bilang kayak gini, ya Allah, bukan saya yang membunuh ya Allah, akan tetapi dia yang membunuh ya Allah, bukan saya. Tidak bisa melihat Ka'bah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita semuanya sudah melihat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita di dunia bisa melihat Ka'bah, kemudian nanti di akhirat bisa melihat Ka'bah. Kemudian yang kedua, di dunia kita bisa melihat dan juga di akhirat kita bisa melihat apa? Raudah. Dan alhamdulillah dari kemarin sampai tadi malam alhamdulillah semuanya bisa melihat Raudah. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa melihat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga apa? Hajar Aswad. Kemarin bisa lihat Hajar Aswad? Iya. Tidak bisa. Jadi yang ketiga yang bisa dilihat di dunia, kita juga bisa melihat nanti di akhirat adalah Gunung Uhud. Jadi nanti insya Allah sebentar lagi kita akan melihat ke Gunung Uhud, dan insya Allah dan satu-satunya gunung nanti yang masuk surga adalah Uhud. Karena kata Rasulullah, Uhud mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi nanti masuk surga Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti bisa melihat di surga. Jadi nanti Bapak Ibu tidak boleh turun, tidak boleh naik ke Uhud ya. Tinggi, nanti naiknya di akhirat aja. Naiknya di akhirat, sanggup? Insyaallah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lihat di akhirat apa? Di dunia bisa melihat, di akhirat juga bisa melihat apa? Kemarin yang kita sudah beli apa? Diwakafkan apa? Al-Quran. Alhamdulillah nanti kita di dunia bisa melihat, dan nanti di akhirat juga bisa melihatnya. Semoga Bapak Ibu semuanya di dalam kuburan pun selalu ditemani Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu semuanya berbanyak membaca Al-Quran. Dianjurkan ketika kita sampai Makkah Al-Madinah, kita untuk dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan cahaya daripada Al-Quran. Kalau kita pulang umroh, pulang haji tidak mendapatkan cahaya dari cahaya Al-Quran, hati kita perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung saja Bapak Ibu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu. Seandainya Al-Qur'an diturunkan di gunung ini, seandainya Al-Qur'an diturunkan di gunung ini, maka gunung tersebut akan hancur. Saking takutnya, khasyatan min
apa? La ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi khusyuk, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunung-gunung yang keras itu bisa hancur ketika dibacakan Al-Quran, apalagi hati kita. Kalau hati kita tidak bisa mendapatkan cahaya Al-Quran, maka perlu dipertanyakan apakah hati kita lebih apa? Lebih keras daripada batu, Bapak Ibu. Na'udzubillah. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga anak cucu kita, keturunan kita nanti menjadi ahli Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan rahmat Allah dan Rasulullah. Jadi di Jabal Uhud ini peristiwa yang kedua. Ini merupakan perang ajang balas dendam daripada kafir Quraisy. Dalam peperangan pertama, orang kafir Quraisy kalah, mendapat kekalahan, Bapak Ibu. Di mana? Di perang Badar. Di perang Badar pasukan Islam berapa? 313. Bahkan pasukan orang kafir berapa? 3.000, Bapak Ibu. Jadi 3.000 banding 313 itu kalah. Siapa yang membantu? Yaitu para malaikat. Makanya di Badar itu ada yang namanya Jabal Malaikah. Disitulah Allah Ta'ala menurunkan malaikat di gunung tersebut. Allah Ta'ala menurunkan malaikat untuk membantu peperangan Badar. Jadi walaupun pasukan orang Islam sedikit sekali, alhamdulillah pada perang Badar banyak yang terbunuh daripada orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dibunuh di situ adalah keluarga daripada siapa? Keluarga daripada Hindun. Keluarga daripada Hindun, kemudian Muawiyah, banyak yang terbunuh di sana juga, di antaranya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Abu Jahal. Dan sampai sekarang di situ ada makamnya Abu Jahal. Di belakang Masjid Haris di sana terdapat makam Abu Jahal. Setiap orang berkunjung ke sana pasti melempari batu sehingga batunya itu menumpuk ke atas, dan kuburannya itu ditaruh di dalam sumur. Jadi ditaruh di dalam sumur di sana, kemudian ada tumpukan batu. Setiap orang pergi ke sana pasti melempari batu di kuburan siapa? Abu Jahal. Itulah kalau orang yang tidak baik, rumahnya dijadikan WC. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setahun setelahnya yang namanya Hindun dengan Muawiyah itu dengan Abu Sufyan. Muawiyah dengan Abu Sufyan itu memanas-manasi semua orang kafir Quraisy agar supaya balas dendam, yang dibunuh saudaranya, yang dibunuh orang tuanya, agar supaya membalas kekalahan tersebut, sehingga semua orang kafir Quraisy Mekah kepanasan, sehingga mengatakan untuk berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadilah peperangan Uhud. Jadi dalam perang Uhud ini pasukan Islam berapa? 1000. Jadi pasukan Islam sebanyak 1000 pasukan, kemudian sedangkan orang kafir Quraisy sebanyak 3.000. 1000 banding 3.000. 1000? Yang 1000 pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 1000 itu membelokkan diri, pulang lagi ke rumahnya sebanyak berapa? 300. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ketuanya orang munafik. Jadi yang pasukan yang ikut perang Badar tersebut semuanya adalah 100, akan tetapi ada 300
yang kembali ke rumahnya yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik. Jadi orang munafik sebanyak 300 kembali tidak meneruskan perjalanannya untuk berperang di perang Uhud tersebut. Kemudian sebelum Rasulullah berperang, di malam harinya Rasulullah bermimpi. Apa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menggerakkan pedangnya. Pertama menggerakkan pedangnya, kemudian pedang itu, ujung pedang itu patah. Kemudian digerakkan kembali 2 kali, digerakkan lagi, kembali lagi. Itu menunjukkan apa, kekalahan di dalam perang Uhud, tapi akhirnya menang. Adalah mendapatkan kemenangan di mana? Di perang Fathu Makkah. Kita Dawud Rahman, tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah. Rasulullah sebelum berperang Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah Masjid Qiblatain. Jadi ini ke Masjid Qiblatain dulu ya. Kemudian kita ini di depan Masjid Qiblatain. Ini di depan kita merupakan di samping kanan kita yang tidur bangun Masjid Qiblatain. Di depan kita adalah Masjid Qiblatain. Masjid yang 2 kiblat, terdapat 2 kiblat. Kiblat yang pertama kemana? Ke Baitul Masjidil Aqsa. Masyaallah. Yang pertama. Jadi sebelum kiblat apa? Rasulullah kiblatnya 2. Pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyampe ke sini selama 1 tahun, berapa? 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan Rasulullah sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Kemudian disinilah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapkan Baitullah. Makanya di sini turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di sini terdapat 2 kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berkunjung ke salah satu teman sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada suaminya yang meninggal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takziah tersebut pulang Rasulullah kembali ke Madinah, akan tetapi sebelumnya di jalan sudah zuhur, kemudian Rasulullah melaksanakan salat zuhur di sini. Rasulullah SAW melaksanakan sholat di sini sampai 2 rakaat. Rasulullah pertama 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian di rakaat yang kedua Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ke Baitullah. Turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram sampai 180 derajat beloknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Jadi makanya sampai sekarang ini dinamakan Masjid Qiblatain. Ini di tempat pada imamannya itu 2 arah. Jadi pertama apa? Baitul Maqdis, kemudian yang kedua Masjid Baitullah. Baitullah Dawud Rahman, teman-teman Allah dan teman Rasulullah. Di situ terdapat ada 7 masjid, namanya Masjid Sab'ah. Di sana terdapat 7 masjid, namanya Masjid Sab'ah, Masjid 7. Jadi pernah terjadi peperangan Khandaq, di mana di situ pasukan Islam sangat sedikit sekali, akan tetapi walaupun sedikit dengan strategi yang sangat baik, yang sangat jitu, alhamdulillah peperangan tersebut dimenangkan orang Islam. Bahkan menang belum bertempur, dikarenakan setelah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya sebelum berperang
Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, minta usulan, mengatur strategi. Ada salah satu sahabat yang namanya siapa? Yang namanya Salman Al-Farisi. Yang namanya Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya membuat barit, karena Salman Al-Farisi itu di negaranya Habsyi. Ketika itu Salman Al-Farisi itu ketika di negaranya tentara berperangnya sedikit, pasukannya sedikit, maka membuat ide yaitu untuk menggali garis, untuk menggali parit. Jadi membuat parit dari situ di sekeliling panjang, lebarnya 3 meter, dalamnya berapa? Dalamnya 4 meter. Jadi sehingga orang kafir Quraisy dari Mekah yang puluhan ribu itu menyerang, ternyata tidak bisa masuk, bisa menembus. Sehingga disitulah orang Quraisy tersebut memundurkan diri, mengakui kekalahannya, Bapak Ibu. Jadi menang sebelum bertempur. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwasanya di situ sampai hanya terjadi saling memanah. Ada yang mengatakan ada 12 orang kafir Quraisy yang meninggal, sedangkan orang Islam ada 5 yang dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, Rahman, tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kemudian kita ini lanjut ke masjid ke Uhud. Lanjut ke Uhud. 1, 2, 3, 4. Ya biar nyenyak tidur, mari kita dibacakan selawat biar gak bangun lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad ya Imam al-Qibl. Pemanah yang ditempatkan di atas sana, Bapak Ibu, yang ditempatkan di atas sana, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apapun yang terjadi nanti jangan sampai turun, baik kalian menang, kita menang maupun kalah. Jadi kemudian terjadilah peperangan di sana. Di situ semuanya pasukan pemanah yang di atas itu pasukan selfie semuanya. Yang ke atas itu pasukan selfie. Jadi kalau dulu pasukan pemanah, termasuk Sayyidina yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Hamzah, mana Sayyidina Hamzah meninggal, wafat dan dikuburkan di sini, Bapak Ibu. Ini terbang kok ketiup terbang. Tuh ada 8 ayam. Alhamdulillah sudah tiba di Gunung Uhud. Insyaallah, tabarakallah.
Allah kelak kita dapat melihatnya juga ya di surga. Amin ya robbal alamin. Selalu di mana-mana ada burung merpati. Terdapat masjid. Sini pasukan selfie sebagai tanda syukur ya, kita mengabadikan berada di Gunung Uhud. Doanya kalau mau ambil makanan atau minuman. di sana ada untuk pengambilan pembagian makanan atau minuman bagi pengunjung yang datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya Jabal Uhud, semuanya bersambung 7 kilo. Jadi 7 kilo. Di panjangnya sekitar 1 kilo. Panjangnya sekitar tingginya sekitar 1 kilo. Lebarnya 70 kilo. Dan di situ namanya Jabal Rummat, Jabal Pemanah. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan tentaranya sebanyak 50 tentara, ditempatkan di sana ya. Namanya Jabal Rummat. Yang dipimpin langsung oleh siapa? Sayyidina Hamzah, namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tentara pemanah, jangan sampai turun, apapun yang terjadi nanti jangan kalian turun, baik itu menang atau kalah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pagi hari, matahari belum terbit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota dari Makkah. Jadi pagi hari di sini terjadinya peperangan itu, sehingga pada waktu matahari terbit orang kafir itu tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa melihat silau. Jadi silau di sanalah. Kemudian menang. Pasukan orang Islam itu menang, pertama kalinya itu menang. Ketika Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan lain sebagainya itu melarikan diri, maka sudah menang. Orang kafir itu melarikan diri, kemudian yang di atas itu, yang di Jabal Pemanah itu turun, tergiur, tergoda dengan yang namanya harta rampasan. Kemudian setelah Khalid bin Walid melihat pasukan orang Islam yang ada di Jabal Pemanah tersebut sudah turun, jalan balik naik gunung tersebut, yang ada di atas gunung tersebut yang antaranya dan beberapa orang saja yang tidak turun dari sana, tetap mengikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sayyidina Hamzah itu meninggal dunia dan kuburannya di sana. Ini adalah makam Sayyidina Hamzah
paman Nabi Muhammad. 70 syuhada Uhud dimakamkan di sini, tapi suatu ketika ada di sini di Uhud ini mengalami kebanjiran sehingga yang meninggal itu mengembang semuanya, darah-darah itu keluar semuanya, harum pada waktu itu, harum darah-darah masih apa kayak darah yang masih baru itu segar. Jadi kemudian Sayyidina Hamzah ditemukan. Kenapa ditemukan Sayyidina Hamzah? Karena sudah kemudian ada satu sahabat juga yang meninggal, siapa? Yang namanya ketika Rasulullah SAW sudah terdengar di telinga para sahabat, di antaranya Mus'ab bin Umair mendengar bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah wafat, kan? Tapi tidak Rasulullah, namun mengalami luka Rasulullah sehingga Rasulullah dilarikan ke atas gunung. Ya, di atas sana ada dua, dibawa ke sana Rasulullah SAW. Ketika sampai di sana maka gunung Uhud ini bergetar gunung Uhud ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata ke gunung Uhud, wahai Uhud, apakah kamu tidak tahu bahwasanya ya enggak, kamu ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Rasulullah. Karena saya tidak tahu ya Rasulullah, tetapi kami rindu kepada Rasulullah, kami cinta kepada Rasulullah sehingga kami nangis bergetar keluar air mata ya Rasulullah. Wahai Uhud, berhentilah. Kemudian dari situlah Uhud berhenti bergetar lagi. Sehingga saya mencintai Uhud, Uhud mencintai saya juga mencintai Uhud. Sehingga satu-satunya gunung yang masuk surga adalah Gunung Uhud. Jadi sekarang kita tidak boleh naik ya, naiknya nanti di akhirat. Insya Allah berkumpul di sana. Lagi yang meninggal siapa? Yang namanya Hantolah. Hantolah itu manten baru malam harinya manten, kemudian pagi harinya ada panggilan perang. Belum sempat Agus lebih besar untuk siapa? Yang namanya Hantolah itu berangkat perang, meninggal dunia juga, terbunuh di sini juga. Rasulullah melihat Hantolah itu kadang tersenyum, kadang nangis. Rasulullah melihat Hantolah tersenyum karena Hantolah yang memandikan Hantolah langsung siapa? Langsung para malaikat turun memandikan Hantolah, bukan yang memandikan Hantolah. Kemudian yang kedua, Rasulullah menangis karena Hantolah adalah baru meninggal. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, marilah kita kirimkan Fatihah kepada syuhada Sayyidina Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Ya ahli syuhada Uhud. Insyaallahu. Pengambilan makanan ya dan minuman gratis. Syukran. Syukran. Luasnya Gunung Uhud